Oke, baik. Kami dari SS Manusia akan menyaksikan makalah kami terkait dengan meningkatkan potensi dan kesadaran dalam penggunaan pengobatan obat P3K yang digunakan untuk memberikan pertolongan pertama yang efektif. Berikut struktur organisasi kami dan tim kami. Yang pertama fasilitator ada Ibu Asinita Maisa, yang kedua ada ketua tim gugus saya selaku ketua Rama Kubo, terus anggota Pak Jonani Padi. Berikut rencana kegiatan kami yang kami sudah laksanakan selama beberapa bulan yang lalu. Ini yang terkait dengan PDCA ini. Pertama, ini menentukan aktivitas, mengidentifikasi penyebab, menentukan solusi dan merencanakan perbaikan ini. Itu di minggu pertama di Januari sampai minggu terakhir di Februari yang kami sudah lakukan dan sudah laksanakan sama-sama di lapangan. Terus yang berikut menerapkan rencana perbaikan dan mengevaluasi solusi ini di bulan Maret ya kami laksanakan, terus menetapkan standarisasi di bulan April yang kami laksanakan. Semua sudah sudah direalisasikan. Yang berikut ini menentukan aktivitas ini Pak. Ini ada beberapa alur kegiatan kami yang sudah kami lakukan di yang beberapa bulan kemarin. Terus sebelum perbaikan dan permasalahan terkait dengan obat P3K kami. Ini yang pertama ini kesulitan untuk mengontrol penyalahgunaan obat P3K yang ada di lapangan. Terus yang kedua ini waktu pembelian obat P3K lama. Terus yang ketiga kurang efektif sosialisasi tentang penggunaan obat P3K. Yang keempat waktu pengadaan kotak P3K lama. Terus yang terakhir monitoring isi kotak P3K kurang efektif. Jadi yang perlu diketahui bahwa yang ada di Kabupaten Maluku ini yang perlengkapan P3K kami khususnya di satuan kerja kami itu ada 14 titik yang kami selalu pantau. Terus yang intinya untuk kita menghilangkan problem kesulitan mengontrol penyalahgunaan obat P3K dari 14 kotak menjadi 0 kotak di Kabupaten Maluku. Terus kami menetapkan judul yang kami sudah sepakat terkait dengan tim kami itu meningkatkan kompetensi dan kesadaran dalam penggunaan pengobatan obat P3K yang digunakan untuk memberikan pertolongan yang efektif. Yang berikut ini yang terkait dengan SMART. Yang jelas kami menghilangkan problem atau penyalahgunaan P3K yang ada di lapangan karena beberapa yang kita pantau ini kan teman-teman juga yang ada di lapangan kurang memahami lah terkait dengan penggunaan obat P3K. Terus yang berikut menghilangkan masalah penyalahgunaan obat P3K dari 14 kotak menjadi 0 kotak. Melakukan training dasar penanggulangan pertolongan pertama pada XTKM. Jadi intinya nanti kami bukan nanti tapi ke depan kita berdiskusi dengan teman-teman aja untuk menetapkan trainer untuk membuat pelatihan obat P3K ini perlengkapan P3K atau penggunaan obat P3K supaya bisa efektif berjalan di lapangan. Terus yang berikut ini selaras dengan di satuan kerja kami Pak. Yang berikut ini yang di bulan April ini kami sudah action. Yang berikut ini terkait dengan aspek mutu kita yang quality, cost, delivery, moral sama safety sama enviro. Yang jelas kami akan menurunkan biaya terkait dengan costnya. Terus terkait dengan safety-nya yang jelas kami meningkatkan untuk bagian safety. Terus yang enviro juga kita menurunkan terkait dengan limbah medis. Yang berikut yang di sini Pak, ini identifikasi penyebab yang kami lakukan. Ini yang pertama ini dia di manusia, dia kurang pengetahuan manajemen stok yang ada di lapangan, tidak memahami manajemen stok, terus stok P3K kurang. Yang berikut
yang di sini terkait dengan metode, ini proses pengadaan obat ketika lama, stok obat ketika habis, terus prosesnya bertahap. Yang berikut di sini untuk Enviro, yang jelas ini limbah medis Pak ya, limbah medis bertambah, terus proses pengangkutan limbah medis ini prosesnya lama, terus resikonya terkait dengan limbah ini kan pasti infeksi ya, infeksius. Yang berikut ini terkait dengan penyebab masalah, ya. Ini grafik Pareto kami. Terus yang terkait dengan yang penyebab masalah ini, yang pertama kurang pengetahuan tentang manajemen stok, terus proses pengadaan obat ketika lama, terus limbah medis. Ini sudah terlihat seperti di grafik Bapak Ibu ya. Yang berikut, melalui akar penyebab dominan, pada diagram Pareto di atas menunjukkan bahwa akar penyebab yang dominan adalah kurang pengetahuan Pak tentang manajemen stok, sehingga SS Malut Sehat menyimpulkan menyelesaikan dengan presentasi sebesar 100%. Nah, yang berikut ini menentukan solusinya. Di sini ada 3 alternatif kami yang kami ambil terkait dengan obat ketiga ini. Yang pertama ini penggunaan kunci atau ketiga ini yang kami tidak pakai ya Bapak Ibu. Terus alternatif kedua seperti terlihat di gambar yang sudah ditayangkan, ini kami tidak pakai. Yang kami pakai ini yang bagian ketiga Pak. Ini pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang di sini semua ini kami sudah laksanakan karena di mana ini sangat efektif. Beberapa bulan kemarin kami sudah sosialisasikan ke teman-teman biro terkait atau satuan kerja terkait teristimewa yang pekerjaan berisiko tinggi, yang mana di sana yang pernah kami lakukan di workshop workshop pakal punya kita, workshop Castella, sama di teman-teman puisi sama preparasi Pak, yang kami sudah laksanakan. Ini yang bagian alternatif ketiga yang kami ambil, yang kami pilih Pak. Yang berikut terkait dengan solusi, yang jelas kami rencana penanggulangan ini yang terbaik yang kami ambil nanti, dan harapan ke depan kami kan supaya lebih efektif terkait dengan penggunaan perlengkapan ketika yang selalu inilah, karena di mana teman-teman biasa ketiga K ini perlengkapan ketiga K ketika di sana selalu habis, tapi kan penggunaannya seperti apa kami tidak mengetahui di sana di lapangan. Jadi kami selalu mensosialisasikan terkait dengan penggunaan ketiga K di sana. Ini inovasi SS Malut Sehat ini berdasarkan tingkat alternatif ini, yang jelas tadi terkait dengan pelatihannya tanpa kecelakaan. Jadi kan kita berdiskusi sama teman-teman tim ACS juga supaya kita bisa dapatkan trainer di sana, karena setiap biro atau setiap satuan kerja ini harus memiliki petugas ketiga, walaupun dia bukan orang medis, tetapi kita memberikan bekal atau pelatihan terkait dengan terutama yang teman-teman yang pengawas yang ada di lapangan. Yang berikut untuk merencanakan perbaikan Kak, Bapak Ibu ya, yang di sini sudah terlihat ini rekayasa teknis kami yang kami selalu berdiskusi dengan untuk usulan gagasan kami, terus pengumpulan data, ini menentukan sistem pelatihan, yang berikut pengadaan terus perakitan Pak, yang kami sudah kerjakan di beberapa bulan kemarin Pak. Yang berikut untuk presentasi selanjutnya saya serahkan sama Pak Edo ya untuk melanjutkan terkait dengan di plan 5 sampai di terakhir. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rano. Selanjutnya izin terkait dengan melaksanakan perbaikan. Di sini terdampir ada beberapa rekayasa teknis pembentukan dynamic roaming atau mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan pelatihan serta pengumpulan data dan menentukan sistem pelatihan serta pengadaan yaitu pemasangan atau pemberian alat dan bahan. Jadi perakitan itu kita melakukan koordinasi dengan tim yang terkait, tim yang terlibat yaitu MR maupun AC serta GA untuk pelaksanaan kegiatan
serta di sini kami sudah melakukan 2 kali trial and error, di mana mendatangkan training pelatihan ke-3K kurang fokus. Kendalanya ada 2, kurang fokus dalam mengikuti materi pelatihan serta meningkatkan minat bekerja dalam mengikuti pelatihan sedikit. Itu sudah melalui tahapan 2 kali uji coba. Proses percobanya yang pertama, tidak tenangnya kondisi ruangan sehingga pekerja kurang fokus, pekerja masih membahas pekerjaannya saat pelatihan, serta pekerja merasa materi pelatihan tidak penting, pekerja kurang tertarik dengan gaya penyampaian materi dan dari trainer. Hasil terbaiknya, pekerja akan lebih fokus dalam mengikuti materi pelatihan dan minat pekerja dengan materi pelatihan yang disampaikan meningkat. Waktu presentasi sisa 2 menit. Ini dari beberapa alur, dari 5 alur, ketika sudah dilakukan perbaikan, tinggal 2 alur yang tersisa. Serta ini perbandingan antara sebelum dan sesudah bisa terlihat, yang dimana kesulitan mengontrol penyalahgunaan ke-3K dari urutan pertama turun menjadi ke urutan ke-5 setelah dilakukan perbaikan. Begitu juga terlampir diagram Paretonya, grafiknya. Serta ini perbandingan hasil dari perbaikan dan sebelum perbaikan, di mana sebelum perbaikan masih 14 kotak, target perbaikan kami yaitu 80%, namun setelah melakukan perbaikan menjadi 90%. Ini perbandingan aspek mutu sebelum dan sesudah, di mana quality target perbaikannya rekapan data sesuai dengan kondisi di lapangan, sudah perbaikan tetap sama 100%, dampak positifnya kesesuaian data rekapan menuju kinerja yang baik. Sampai dengan Enviro, safety Enviro, itu semakin sedikit yang menggunakan obat ke-3K dapat menekan jumlah limbah medis yang dihasilkan. Serta ini evaluasi dari segi keuangan, dari hasil perbaikan kami dapat menghemat anggaran dalam 1 tahun sebesar Rp25.900.000 dalam 1 tahun pengamatan. Serta ini penilaian dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya ada 3 poin. Yang pertama, kontribusi dalam program efisiensi PT Antam secara umum dan PT Antam TBK secara khusus. 2, mengimplementasikan continuous improvement. 3, meningkatkan pemahaman tim dalam penerapan proses PDCA dan inovasi. Dan dampak negatif, serta menetapkan standarisasi. Ini juga sudah dicantumkan dalam proses instruksi kerja kami di satuan kerja awal berjalan, dan gugus berhasil menurunkan banyak penyalahgunaan isi obat kotak P3K dari 14 kotak menjadi 1 kotak. Potensi efisiensi selama 1 tahun sebesar Rp25.900.000. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, itulah tadi pemaparan presentasi dari SS Malu Sehat. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab dengan audiens. Jika ada audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Silakan Ibu Isna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam